Aku nggak bilang ini kebenaran mutlak, tapi ini cara aku memandang hidup. Kita mau ngebahas soal kasus yang lagi viral, yaitu kasus kejahatan kelas kakap yang digadang-gadang ini adalah biang keroknya adalah seorang yang bernama Jeffrey Epstein. Kayak di judul ya, soal Jeffrey Epstein ini ya akhir-akhir ini tuh viral karena memang DOJ telah merilis jutaan file yang berkaitan soal Epstein, dan ini viral dan dibahas di mana aja. And then aku nggak mau sih ngebahas soal kronologi kejadiannya, siapa korbannya, siapa yang terlibat bersekongkol dengan Epstein. Aku nggak mau ngebahas itu karena seperti itu tuh pasti udah banyak ya yang bisa jelasin lebih jelas di YouTube daripada aku. Jujur aku sendiri nggak yang terlalu membaca semua filenya, cuman beberapa aja di situs resminya. Di situs resminya aku nggak baca yang sampai jutaan file gitu, nggak baca sampai kelar. Tapi aku juga banyak referensi soal kronologi kejadiannya, siapa aja yang diduga korban dan siapa aja yang diduga komplotannya si Epstein ini. Jadi sedikit banyak ya kurang lebih aku tahu sih ceritanya, case-nya seperti apa. Dan yang mau aku kritisi dan aku mau bahas di sini itu soal bagaimana kebobrokan sistem itu menjadikan moral sebagai sesuatu atribut atau sebagai suatu alat kendali yang digunakan untuk mencapai kekuasaan khususnya oleh Epstein dan orang-orang yang terlibat menjadi komplotannya. Di sini mungkin ada beberapa poin yang aku mau bahas soal bagaimana kebobrokan moral ini ya kan. Di sini adalah transaksi pengaruh yang dilakukan oleh komplotannya Epstein ya, terhadap Epstein juga ya kan, terhadap sesuatu akses yang ilegal dan dalam tanda kutip unlimited ya kan, ini di luar batas ya kan, dengan tambahan bonusnya ya kan. Bonusnya itu tidak bisa dilacak oleh hukum. Mereka ini tidak bakalan kena oleh hukum, kebebasan hukum. Seperti ini, transaksi seperti ini sebenarnya cukup umum di kalangan atas yang bisa dalam tanda kutip membeli hukum ya. Sebenarnya kasus ini bukan hal baru, karena di negara kita pun juga udah banyak kejadian orang-orang yang beli hukum, orang-orang yang mentransaksikan keadilan dengan kekuasaan yang mereka punya, dengan uang yang mereka punya. Intinya kayak lu punya kuasa, lu pasti bakalan bebas, karena ya hukum bisa dibeli di negara kita. Dan ternyata gak cuma di negara kita aja, tapi negara maju semaju Amerika pun bisa membeli keadilan dengan hal-hal seperti ini, menukarkan keadilan dengan hal-hal seperti kekuasaan, kekayaan, dan lainnya terhadap suatu akses yang unlimited gitu. Lalu poin selanjutnya di sini adalah konsep filantropi. Filantropi berarti ya menyumbang. Konsep menyumbang memungkinkan lembaga-lembaga ini untuk membersihkan nama-nama orang yang terlibat di dalamnya, tapi menyumbang atau melakukan kegiatan filantropi di suatu lembaga tersebut, dan mereka pura-pura nggak tahu. Mereka cuci tangan. Mereka ya nggak tahu, aku nggak tahu menau soal ini. Nah, ini adalah sebuah kegagalan definisi moral sesungguhnya, karena konsep filantropi, konsep menyumbang, konsep berkontribusi secara material
terhadap suatu institusi, terhadap suatu kelompok yang dianggap dampaknya itu besar di masyarakat, malah menjadikan suatu pembenaran. Justru di sini dijadikan istilahnya sabun yang bisa menyuci tindakan-tindakan kotor ini menjadi sesuatu yang oh nggak apa-apa, oh ini gampang lah. Itu adalah suatu kecacatan moral yang aku temukan di kasus Epstein ini sih. Lalu soal kecacatan moralitas lain itu adalah fleksibilitas hukum, ya kan? Jadi hukum itu jika menyangkut orang-orang yang di atas levelnya, di atas kita, di atas ya intinya orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang wow banget ini, itu menjadi fleksibel. Dan hukum semakin ke bawah itu justru semakin tight, semakin ketat, ya kan? Kayak hukum yang digunakan seharusnya itu untuk membatasi kebebasan orang. Jadi memang orang itu tidak sepenuhnya bebas jika dikaitkan dengan hal-hal yang bisa mengancam kenyamanan orang lain, bisa mengancam kenyamanan orang lain. Itu dibatasi oleh yang namanya hukum. Tapi di sini adalah gimana hukum itu berlaku fleksibel kepada orang-orang yang mungkin levelnya di atas, orang-orang yang berkuasa. Atau dalam hal ini, dalam kasus ini adalah para elit global. Fleksibilitas ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki modal, baik itu modal sosial secara jabatan maupun modal material dalam bentuk uang yang banyak, aset yang banyak. Jadi bagaimana suatu keadilan, suatu hukum itu menjadi fleksibel bagi orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang levelnya di atas, ya kan, mungkin jauh dari yang kita bayangkan, ya kan? And then selanjutnya adalah ini pemikiran dari aku pribadi ya, kayak jangan-jangan kayak gini nih. Aku justru berpikir bahwa Epstein ini adalah jaringan membentuk, menjebak sih, lebih tepatnya menjebak orang-orang ke dalam blackmail atau pemerasan. Jadi analoginya kayak kamu pernah dengar kasus orang yang kayak misalnya cewek diancam untuk cewek diminta pacarnya untuk foto atau video telanjang, video yang tidak senonoh seperti itu. Mereka punya file itu, dan suatu saat ketika cewek ini mungkin pengen putus atau cewek ini merasa nggak nyaman, merasa nggak adil, si cowok ini bakalan mengeluarkan, kamu kalau putus dari aku, kamu kalau nggak sama aku, kamu kalau lapor, kalau bilang, ini aku bakalan tunjukin foto-foto tidak senonoh ini, video-video tidak senonoh ini kepada masyarakat umum. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Epstein. Jangan-jangan ya, ini menurut aku pribadi ya, mungkin kemungkinan Epstein untuk memancing korban-korbannya, menjebak, bukan korban sih, lebih tepatnya memancing para komplotannya, menjebak para komplotannya ini untuk membuka aib mereka dengan cara yang mungkin manipulatif, membuka aib mereka. Dan si Epstein ini bisa mendapatkan kekayaan yang segitu banyaknya itu karena hasil mengancam untuk menyebarkan aib elit global ini ke kalayak umum kalau dia tidak mendapatkan benefit,
ya kan. Kalau si elit global lainnya atau komplotannya tidak memberikan benefit seperti yang dia butuhkan dan dia minta, dia request, dia akan ya aku bakalan nyebarin aib-aib kamu ke khalayak umum, gimana, kamu mau nggak? Nah itu jadi dia memiliki, jangan-jangan ya dia memiliki sumber kekayaan utama dia memang dari itu gitu loh. And then selanjutnya adalah penciptaan standar etika yang tidak wajar dalam eksklusivitas. Jadi orang-orang yang eksklusif ini, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak tersentuh ini, itu semakin kesini tuh menciptakan standar yang gak masuk akal lah. Itu karena dipengaruhi oleh rasa bosan dan ketidakpuasan terhadap hal-hal yang biasa aja, yang jadi mereka melampaui batas dengan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh manusia normal, manusia yang biasa aja, manusia kelas menengah atau bahkan manusia kelas bawah. Mereka nggak kepikiran itu, ya kan? Tapi orang-orang yang super kaya ini kepikiran itu atas dasar karena kebosanan, mencari adrenalin. Pokoknya ngebuat hidup mereka lebih berwarna dengan menciptakan standar-standar yang gak kita bayangin sama sekali. Contohnya di sini para elit global itu kan super kaya. Mungkin dia bosan dengan kemewahan-kemewahan yang ada. Mereka bahkan sudah bosan sama mobil-mobil mewah, baju-baju mewah, tas-tas branded yang ratusan juta. Mereka udah bosan terhadap hal itu karena mereka sudah terbiasa untuk membeli dan mendapatkan barang itu dengan harga yang menurut mereka murah. Jadi mereka pengen lebih lagi, ya kan. Mereka nggak cukup terhadap rumah luas dan mewah, mereka nggak cukup terhadap mobil mewah, mereka nggak cukup untuk berkeliling dunia. Maka mereka menciptakan standar-standar baru demi memuaskan ego mereka, demi memuaskan keinginan mereka, ya kan, dimana keinginan mereka ini lebih banyak berkaitan dengan ego dan superioritas, ya kan. Jadi kadang orang-orang super kaya ini kurang lebih merasa puas, ya kan, jika ego mereka mengontrol situasi, mengontrol manusia lain, bahkan membeli manusia. Itu mereka taraf kepengennya itu udah sampai kayak gitu, membeli manusia lain, membeli suatu akses terhadap hal-hal yang ilegal. Itu tuh mereka sudah sampai situ tingkat keinginan mereka. So orang-orang ini udah gak cukup lagi dengan sekedar tas mewah, baju mewah, mansion mewah. Mereka memenuhi ego mereka, karena ego mereka adalah keinginan mereka, dengan cara untuk mendominasi lembaga, dominasi manusia, dominasi institusi tertentu. Dan poin selanjutnya adalah ini menurut aku yang paling jahat adalah dimana persetujuan ini adalah mitos. Persetujuan ini cuma mitos bagi orang-orang, bagi masyarakat yang memiliki ketimpangan posisi dalam sebuah masyarakat. Yang kita tahu transaksi, jual beli, memulai hubungan, pokoknya segala macam di dunia ini tuh terjadi atas persetujuan, mayoritas terjadi atas persetujuan kelompok A dengan kelompok B,
orang A dengan orang B, ya kan? Jadi dunia ini mayoritas bekerja karena persetujuan kedua belah pihak. Tapi dalam kasus Epstein ini, persetujuan itu cuma mitos. Karena ya mayoritas korbannya ini tentu nggak setuju dong, mereka nggak mau dong. Tapi mereka dipaksa untuk setuju dan mereka dipaksa untuk mau oleh Epstein ini. Persetujuan ini tuh menjadi suatu hal yang imajinasi bagi orang-orang kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah, terhadap kalau jika lawannya mereka adalah Epstein, elit global, atau orang-orang yang super kaya. Jadi persetujuan itu tidak bekerja di ranah-ranah mereka, di ranah-ranah para elit global, di ranah orang yang super kaya dan punya kuasa. And then moralitas adalah sarana para elit yang digunakan untuk eksistensi mereka, sementara sistem kapitalisme dan liberalisme ini melindungi mereka. Jadi ya moralitas itu digunakan hanya sebagai alat, hanya digunakan sebagai sarana untuk mencapai keinginan-keinginan mereka. Untuk itu tadi, kebutuhan eksistensialisme mereka. Mereka membutuhkan kebutuhan untuk tetap eksis. Dan oleh karena itu mereka menggunakan moralitas ini untuk menjaga kebutuhan eksistensi mereka. Mereka menggunakan moral ini untuk membatasi kalangan-kalangan yang ada di bawah, kalangan menengah ke bawah, kalangan orang-orang yang lemah dan gak punya kuasa, gak punya modal material, gak punya koneksi. Moral itu hanya bekerja di situ dan memang sudah disetting di ranah itu untuk mengontrol agar mereka ini tidak memberontak, tidak melawan. Dan ini diperparah oleh sistem ekonomi yang kapitalis dan masyarakatnya menganut konsep liberalisme. Ini menjadi semakin parah. Jadi para elit global ini bisa semakin menjadi-jadi untuk mengendalikan masyarakat yang sekiranya lemah. Begitu. Dan ini poin selanjutnya yang menurut aku juga agak perlu diperdebatkan, karena Epstein File ini dirilis ke publik kan tujuannya agar masyarakat internasional ini, masyarakat global ini menjadi aware terhadap kasus Epstein. Cuman dari beberapa file yang dirilis resmi, kita kan tentu berharap masyarakat global itu concern terhadap kasus ini. Tapi kenyataannya file-file yang dirilis itu tidak dapat membuktikan apapun, ya kan? Jadi ya kita cuman mendiskusikan itu tanpa ada forum yang resmi. Kita bisa berteori, bisa bercocok logi tentang file-file itu tanpa
para departemen yang merilis ini itu bertindak gitu loh, menindaklanjuti hal ini secara tegas, cepat, dan akurat. Kasusnya menjadi sangat lambat ya kan, padahal memang kasus ini Epstein sudah diketahui terlibat dalam aksi-aksi ilegal ini sudah tahu dari tahun 2008 kan, dan tahun 2014 publik baru tahu kalau memang Epstein itu separah itu. Tapi dari tahun 2014 sampai hari ini itu gak pernah ada tindakan tegas yang kira-kira signifikan terhadap kasus Epstein ini. Lalu file-file yang dirilis tahun 2026 ini tidak membuktikan apapun, tidak dapat membuktikan orang Epstein-nya kan meninggal ya kan. Epstein-nya kan katanya bunuh diri, tapi dokumen yang dirilis ini tidak membuktikan siapa aja pelakunya, siapa aja yang terlibat, siapa aja komplotannya, dan mereka tidak bisa mengidentifikasi korban, memberi ganti rugi kepada korban, atau minimal memberi keadilan kepada korban. Mereka kayaknya tidak bertindak sesignifikan itu, padahal kasus ini sudah lama kan. Dan ini itu adalah menjadi sebuah masyarakat ini justru menimbulkan perasaan putus asa kepada mereka, karena ya perilisan dokumen yang sedikit demi sedikit dan tidak bisa membuktikan apapun secara signifikan ini membuat orang-orang kayak berpikir ya udah, memang sistemnya bekerja kayak gini gitu loh, memang sistemnya udah gak ada harapan lagi untuk menangkap dan mengadili pelaku-pelaku serta memberi kompensasi terhadap para korban gitu loh. Mereka putus asa lah, mereka intinya percuma lah mereka concern terhadap kasus ini. Dan ya perilisan yang sedikit demi sedikit itu membuat masyarakat itu jadi pelan-pelan itu meninggalkan kasus ini dan bergeser ke mungkin ketutup dengan terkubur oleh kasus-kasus lainnya, terkubur oleh kesibukan mereka. Jadi memang sengaja dan memang disetting file ini tuh dirilis sedikit demi sedikit karena memang untuk mencegah masyarakat ini terlalu concern dan terlalu into terhadap kasus ini, dan akhirnya menuntut keadilan untuk para korban dan menuntut pelaku komplotan Epstein ini untuk segera diadili. Ya, memang mereka menyeting itu demi menghindari hal itu gitu loh. Hal ini menunjukkan kegagalan untuk menuntut rekan-rekan Epstein. Jadi komplotan-komplotan ini gagal diadili, gagal dihukum. Ini sangat menunjukkan fakta-fakta yang kita sebutkan itu sangat mendukung hal itu gitu loh. Sangat mendukung kegagalan terhadap sistem hukum yang bobrok ini. Baik di skala nasional maupun skala internasional seperti di Amerika ini, bahkan di negara maju seperti ini, mereka tetap gagal untuk menindak kasus sebesar ini gitu. Mereka justru seperti membangun sebuah narasi untuk elit-elit ini tuh gak sepenuhnya salah loh. Elit ini tuh belum tentu salah loh. Si A ini belum tentu pelaku loh. Mereka masih melindungi para pelaku sampai level seperti ini. Dan di sisi lain, kelompok rentan para korbannya ini
jadi kehilangan harapannya untuk mendapatkan keadilan, karena ya memang sistem ini gagal untuk mengadili para elit, para pelaku dalam kasus Epstein. Fakta selanjutnya di sini adalah Epstein itu merupakan jembatan untuk jembatan sosial bagi peneliti dengan donatur, ya kan? Jadi Epstein itu penyalur donatur ke penelitian-penelitian ini, dan of course peneliti ini dalam bisa melakukan penelitiannya ini kan butuh dana, ya kan? Dan Epstein menjadi perantara atas hal itu. Otomatis peneliti-peneliti ini akan meneliti hal-hal yang sudah disepakati oleh Epstein dan oleh orang yang menyumbang, oleh si donaturnya. Mereka justru tidak meneliti hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting, hal-hal yang menurut mereka penting untuk diteliti, tapi justru mereka meneliti untuk keperluan donatur, keperluan Einstein, dan keperluan untuk kepentingan beberapa oknum aja. Mereka nggak meneliti itu karena mereka pengen dan ini pantas untuk diteliti. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa institusi akademis ini nggak transparan gitu loh. Mereka, integritas akademis itu menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan. Kemandirian mereka, kemerdekaan mereka dalam meneliti, dalam membahas sebuah kasus itu menjadi tidak bebas, ya kan? Dan secara nggak langsung ini memberikan bukti bahwa kebenaran ilmiah dan integritas akademik disandra dan telah bergantung terhadap para elit global, para kepentingan elit global. Dan tentunya di sini kan para peneliti itu pintar kan ya. Mereka itu memberikan stempel moral kepada Epstein. Itu dilindungi oleh para peneliti dan juga orang-orang yang mendanai penelitian tersebut. Of course, para peneliti ini dari berbagai bidang dan tentu mereka ahli dan pintar dalam bidangnya, sehingga mudah untuk melindungi kelakuan-kelakuan ilegal Epstein ini. Itu satu poin pertama. Poin keduanya adalah bagaimana lembaga akademik ini, lembaga yang seharusnya memiliki kapasitas ilmiah dan seharusnya memiliki integritas akademis dan juga keilmiahannya ini dipertanyakan kebebasannya dan kemandiriannya. Ini tentu juga disebutkan ya di buku Sapiens bahwa para peneliti ini memang mengerjakan penelitian untuk kepentingan dan keuntungan donaturnya aja. Dan memang cara kerja penelitian sebenarnya tuh nggak heran lah jika memang peneliti itu mengerjakan sesuatu yang penting, sesuatu yang menguntungkan donaturnya. Cuman di sini yang menjadi masalah adalah di penelitian ini itu dijembatani oleh Epstein dan elit-elit global dengan kepentingan yang ya kita nggak tahu seberapa bejatnya mereka. Kan mereka unlimited ya kan, mereka tidak terbatas. Mereka tidak terbatas dalam hal-hal melakukan hal-hal ilegal gitu loh. Jadi kita nggak tahu apa yang dikerjakan peneliti, apa yang
diteliti oleh para peneliti ini, itu kan. Dan ini poin yang paling sebenarnya umum sih, tapi ini adalah celah bagi kecacatan hukum di Indonesia maupun juga di dunia, karena suatu kejadian hukum khususnya yang melibatkan hukum ini baru bisa diproses karena viral, karena ada media framing, ya kan. Kalau nggak viral nggak bakalan dibahas. Itu kan yang terjadi juga di Epstein dan juga terjadi di banyak kasus di Indonesia. Kalau nggak viral nggak dibahas. Nah, ini adalah suatu bentuk ketidakkonsistenan hukum dalam menindak sebuah keadilan, dalam menindak sebuah fakta gitu loh. Jadi dipertanyakan, hukum itu gimana sih? Apakah hukum itu sebenarnya adil? Atau cuma nunggu viral doang baru diproses? Dalam kasus Epstein itu kita belajar bahwa kasus ini bukan hanya sekedar kasus kriminal dan kejahatan, tapi bagaimana sistem global itu memberikan lubang yang sengaja dipelihara untuk memfasilitasi orang-orang yang memiliki kekuasaan di luar jalur hukum yang resmi. Dan ini memberikan sebuah fasilitas negosiasi hukum bagi orang yang ya memiliki kekuasaan sih. Kita sekarang dibuat berpikir apakah moral itu masih berlaku? Oke, sekarang pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah hukum itu benar-benar berlaku atau hukum itu hanyalah dongeng dan hanyalah cerita yang diceritakan kepada rakyat jelata atau kaum menengah ke bawah agar mereka patuh, mereka menurut, sementara para elit global dan para penguasa bebas melakukan hal-hal yang di luar batas dan di luar nalar seperti kasus ini. Oke, sekian dari aku yang membahas kasus Epstein ini dari sudut pandang aku. Dan ya, see you di topik-topik selanjutnya.